Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya untuk tugas-tugas hari ini. Kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Kita sudah di pembelajaran ketiga. Dan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Anak-anak, berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas juga. Pertama, persatuan, kemudian kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, kemudian kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pasti hafal ya? Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Berikut ini peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya
harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kedua, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Anak-anak, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Anak-anak, gambar berikut ini merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Anak-anak, untuk lebih mengetahui tentang gotong royong, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong antara lain meringankan pekerjaan, kemudian mempererat hubungan antar warga, menjadikan lingkungan lebih tentram dan damai. Soal yang kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Gotong royong mencirikan bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan. 3. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh gotong royong antara lain persatuan dan kesatuan Indonesia, kerjasama, kekeluargaan, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama. Soal yang keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Pertama, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini di tema 7 subtema 3, pembelajaran ketiga. Dan untuk lebih jelasnya silakan kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.